Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memperkenalkan tokoh anti korupsi Bertrand de Spiville. Mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dosen pengampu Ibu Emi Ferawati MKep dan Bapak Kadir Kuswandi MKes. Kelompok 11 beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Dina Nur Hasanah, Intan Damayanti, Elis Julita, dan Siti Solihatul Awaliyah. Biodata. Nama Bertrand de Spiville pada tahun 16 Juni 1941, Durban, Afrika Selatan. Pasangan Karl de Spiville, profesi pengacara, menjabat sebagai Jaksa Agung Hong Kong pada tahun 1991 sampai 1993, meninggal pada tanggal 29 Maret 2020 pada usia 78 tahun, London, Inggris. Biografi. Lahir di Durban, Afrika Selatan, de Spiville dibesarkan di Salisbury, sekarang disebut Harare, Rhodesia Selatan. Dia pindah ke Inggris pada tahun 1960 untuk belajar hukum di University College London dan dipanggil ke Perth pada tahun 1964, menghabiskan 10 tahun sebagai pengacara dalam praktik swasta, diikuti oleh 3 tahun di layanan hukum Inggris atas desakan Jaksa Agung saat itu John Colford Griffiths. De Spiville pindah ke Hong Kong dan bergabung dengan pegawai negeri pada bulan Januari 1981 sebagai wakil kepala penasihat mahkota. Pada bulan Oktober 1985 dia dipromosikan menjadi penasihat utama mahkota. Pada tanggal 10 Juli 1992, de Spiville secara resmi menjabat sebagai Jaksa Agung menggantikan Frank Stark. Ia sebenarnya menjabat sebagai penjabat sejak tahun 1991. Ia kemudian menjabat sebagai Komisaris Komisi Independen Anti Korupsi dari tanggal 22 Februari 1993 hingga 21 Januari 1996. Setelah mengundurkan diri, de Spiville kembali ke Inggris dan mendirikan de Spiville and Associates, sebuah konsul anti korupsi, dan memberi nasihat kepada berbagai negara dan lembaga mengenai strategi pemberantasan korupsi. Ia terpilih sebagai bangku cadangan pada tahun 2007. Ia meninggal di rumahnya di Kew pada tanggal 29 Maret 2020. Cerita pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tidak lepas dari peran seorang tokoh bernama Bertrand de Spiville yang merupakan ahli anti korupsi paling termuka di dunia pada tahun 2001. De Spiville diminta bantuan oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan The Asian Development Bank ADB untuk melakukan kajian tentang pembentukan KPK. Penunjukan Spiville tak lepas dari peran dan karirnya sebagai orang yang aktif pada berbagai kegiatan anti korupsi. Karirnya dimulai sebagai seorang pengacara yang memiliki pengalaman di sektor swasta dan publik di London dan Hong Kong, dan menjadi jaksa di Hong Kong sebelum pindah fokus kepada isu korupsi dan good governance. Karena karir tersebut, pria yang lahir di Inggris pada 16 Juni 1941 ini menjabat sebagai komisioner pada Lembaga Anti Korupsi Hong Kong, Independent Commissions Against Corruption atau ICAC pada 1993 sampai 1996. Kemudian, setelah tidak menjabat lagi sebagai komisioner ICAC sejak 1996, de Spiville memfokuskan diri untuk berkontribusi kepada berbagai organisasi pemerintah dan organisasi internasional terkait dengan kebijakan dan penanganan praktik korupsi, misalnya di Uganda, Rusia, Pakistan, Lebanon, Meksiko, Mongolia, dan berbagai negara lainnya. Tak hanya itu, dari 1997 sampai dengan 2003, de Spiville menjadi penasihat anti korupsi di Dewan Uni Eropa. Pada 1996, pria yang mempublikasikan berbagai buku tentang korupsi ini mendirikan lembaga konsultan de Spiville dan Associates yang berfokus pada bidang anti korupsi. Lembaga ini mengkhususkan diri dalam memerangi korupsi pada sektor publik dan swasta, sistem good governance, strategi dan kebijakan pencegahan anti korupsi, persepsi publik dan survei sikap terhadap korupsi, kode etik dan pedoman perilaku perusahaan,
pencegahan korupsi sistemik dan pendidikan anti korupsi, serta pendanaan politik. Hingga kini lembaga ini telah menjadi konsultan untuk 48 negara di dunia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.